Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan para pelukis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwiruna. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadapan Allah pada hari kiamat adalah para pelukis. Hadis ini menjelaskan tentang para pelukis yang disiksa, dan juga banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Para pelukis yang melukis makhluk yang bernyawa pada hari kiamat nanti akan dituntut untuk memberi nyawa kepada apa yang dilukisnya. Dan juga nanti ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada lukisan hewan yang bernyawa. Bila dipahami dengan tekstual, maka hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membuat dan memasang lukisan makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan di berbagai tempat. Dan ini juga nanti dikuatkan oleh para muhaddisun dan para fuqaha yang melarang tentang lukisan makhluk yang bernyawa. Oleh karena itu, pelukis-pelukis Muslim pada zaman dahulu kemudian membuat lukisan-lukisan di dalam bentuk kaligrafi, ya, bentuk tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian pemandangan alam, bangunan, ya, ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Hadis-hadis tersebut, ya, yang berisi larangan melukis dan memasang tulisan ini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fungsi beliau sebagai Rasulullah, ya, sebagai qadhi atau hakim, ya, yang memberikan putusan, ya, memberikan hukum tentang larangan memasang lukisan atau membuat lukisan. Karena apa? Karena ya ini terkait dengan seksa ini kan tidak bisa dijangkau dengan rasio, ya, dengan akal, dan juga ada larangan, berarti Kanjeng Nabi, ya, fungsinya juga sebagai qadhi atau hakim, ya, menurut ini atau syurufat an-nabawiyah yang dikemukakan oleh Al-Qarafi. Nah, kenapa bisa seperti itu Rasulullah melarang lukisan-lukisan itu? Nah, kita lihat, ya, bahwa pada zaman itu, ya, masyarakat banyak yang ini menyembah patung, ya, dalam berbagai bentuk dan menyekutukannya dengan Allah. Oleh karena itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berusaha agar umat Islam terlepas dari kemusyrikan itu. Di antaranya adalah larangan untuk membuat dan memasang lukisan, ya. Jadi yang diancam tidak hanya yang membuat lukisan, tetapi juga yang memasangnya. Jadi elat hukumnya itu adalah kekhawatiran untuk menjerumuskan orang Muslim kepada kemusyrikan. Nah, jadi bila ada
patung ya, membuat patung atau membuat lukisan hewan atau manusia ya, makhluk yang bernyawa, kemudian ada orang yang menyembahnya ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kekhawatiran itu yang menjadi elat ya atau alasan untuk melarang pemasangan dan pembuatan lukisan hewan yang bernyawa. Ya, kaidah usuliyah ya, usul fikih mengatakan al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Artinya hukum itu ya berkisar dengan elat atau latar belakang atau alasan keberadaan dan juga ketiadaannya. Artinya keberadaan dan ada dan tidaknya hukum itu tergantung kepada latar belakang ya, kepada alasan yang terkait dengan hukum itu. Jadi kalau sekarang banyak orang melukis ya hewan-hewan atau manusia dan itu tidak ada elat untuk menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, itu kan tidak masalah. Jadi sekarang kan orang-orang tahu lukisan ya, misalnya lukisan Bung Karno atau lukisan siapa, misalnya Pangeran Diponegoro, ini kan mereka tidak khawatir kalau melihat lukisan itu terus mereka menyembah lukisan tersebut. Jadi elatnya sudah tidak ada. Nah kalau dulu kan orang itu zaman ya jahiliyah itu merepresentasikan ya, mewujudkan sesembahannya dengan makhluk yang bernyawa ya, dengan manusia ya, dengan hewan ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah melarang hal tersebut gitu. Apalagi sekarang ya, sekarang itu kan al-musawwir ya, taswir itu kan melukis ya, atau memfotokopi, atau bahasa sekarang ya memfoto, itu kan malah lebih parah daripada pelukis itu kan tidak tidak real ya, artinya hanya terdiri dari garis-garis dan itu tidak sama dengan yang dilukis. Nah kalau sekarang foto itu kan sama ya, jadi warnanya apa itu sama, hitam ya hitam, putih ya putih, walaupun ada aplikasi ya yang bisa menjernihkan foto ya, awalnya hitam jadi putih, awalnya putih tambah putih ya. Nah itu kan malah ini ya lebih canggih dan lebih berbahaya ya kalau dibandingkan dengan lukisan. Nah, kalau lukisan haram ya maka foto itu juga hukumnya nanti haram ya. Apalagi nanti foto itu ya di-upload di media sosial, ditonton oleh orang banyak ya, dan lain sebagainya itu. Nah ini malah lebih parah daripada lukisan itu hanya kan tidak jelas ya, abstrak, hanya ya merepresentasikan wujudnya saja ya, yang tidak asli ya. Maka nanti foto Pangeran Diponegoro, foto Sunan Kalijaga itu kan lukisannya banyak yang berbeda ya, karena memang tidak presisi, tidak pas. Nah, kalau foto itu walaupun secanggih apapun ya bentuknya ya sama ya, walaupun nanti kejernihan, resolusi dan ukurannya nanti mungkin tidak sama, tapi ya bentuknya ya seragam ya, sama semuanya itu. Nah ini juga nanti kalau dilarang ya lukisan itu, maka foto pada zaman sekarang juga lebih sangat dilarang. Oleh karena itu beberapa ilustrator ya, beberapa pelukis di dalam kitab-kitab ulama klasik itu sebagian juga ada yang menggambar ya hewan-hewan dan juga manusia ya. Jadi di dalam misalnya dalam novel Hai bin Yaqdhan, kemudian Hadisul Bayat itu di Al-Andalus yang
ya hampir sama dengan Alfu Lailah Walailah itu juga ada gambar-gambarnya ya, ada hewan kudanya dan lain sebagainya. Itu. Lah, pemahaman hadis ini yang tekstual ya, itu kemudian dipakai oleh oleh orang-orang yang tekstualis ya, maka mereka di dalam terbitan komik-komiknya misalnya itu kalau menggambar ya tidak utuh. Jadi mungkin tidak ada matanya ya, tidak ada mulutnya ya, hewan pun seperti itu ya, atau bahkan lehernya tidak ada, jadi kepala dan tubuh itu kayak terputus. Itu karena apa ya, ini untuk menghindari adab atau siksa yang sangat dahsyat itu. Nah tetapi di lain pihak ya, mereka yang mengharamkan lukisan ini ternyata juga mereka juga ternyata merekam ya, memvideokan pengajian-pengajian dan pendapat mereka di YouTube dan lain sebagainya. Ini kan malah lebih parah ya, lebih parah daripada menggambar ya. Kalau menggambar atau melukis itu kan hanya gambarnya saja, foto juga hanya wujudnya saja. Tapi kalau merekam ini kan semuanya ya, termasuk gerak, kemudian suara ya, dan lain sebagainya. Jadi malah lebih parah daripada memfoto itu. Jadi apa yang mereka fatwakan juga ternyata berbalik ya, berbalik dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di satu sisi mengharamkan tadi lukisan-lukisan itu ya, sehingga lukisan tidak sempurna ya, tidak ada matanya, kemudian tidak ada mulutnya, bahkan kepalanya itu terputus dari tubuhnya. Ini kan ya di satu sisi mereka malah merekam gambar, gerak, dan suara melalui video dan disebarluaskan. Itu kan malah lebih parah ya. Oleh karena itu ya, pemanaan seperti ini ya memang ada yang ulama itu ada yang tekstual dan kontekstual. Tapi yang yang tekstual ya nanti akhirnya tidak dapat menghidupkan teks-teks yang ada di dalam hadis pada realitas yang ada sekarang ya. Orang tekstualis itu kan akhirnya dikritik oleh Ibnu Rushd Al-Qurtubi ya, dalam Bidayatul Mujtahid itu, yang mengatakan an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah ya. Fa kaifa yuhaddidu ma yatanaha ma la yatanaha ya. An-nusus mutanahiyah ya, teks-teks Al-Qur'an ya, hadis ya, kitab-kitab ulama itu kan mutanahiyah ya, terbatas hurufnya, terbatas karakternya, terbatas maksudnya ya. Wal waqa'i ghairu mutanahiyah, dan realitas itu tidak terbatas ya, berkembang terus dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai sekarang itu realitasnya tidak sama. Fa kaifa yuhaddidu ma yatanaha, bagaimana teks-teks yang terbatas itu bisa membatasi realitas ya, realitas yang malayatana, realitas yang tidak terbatas, yang selalu berkembang terus menerus. Jadi kalau nanti realitas itu berkembang terus menerus dibatasi dengan teks, maka ya nanti teks itu akan sempit ya, teks itu tidak akan bisa bermakna, teks itu akan menjadi mati, sehingga nanti perlu ya penyegaran lewat lewat kontekstualisasi, melihat elat hukum hadis itu, melihat sejarah hadis itu, melihat Nabi sebagai hakim atau qadhi ya, yang tentunya memutuskan sesuatu berdasarkan realitas yang ada pada zaman itu dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalau lukisan itu dilarang, tetapi foto dan video tidak dilarang, ini kan berbanding terbalik, maka akhirnya menjadi dilema ya,
menjadi simptom ya bagi tadi Ibnu Rushd. Ya, secara tekstual ya lukisan diharamkan, tetapi malah yang foto dan video yang lebih canggih daripada lukisan malah tidak diharamkan. Nah itulah nanti yang perlu dilakukan ya, pemaknaan yang lebih bermakna ya, lebih sesuai dengan konteks yang ada. Demikian kuliah kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.